Hari ini kita bakal Heeh. ngobrol pertanyaan yang sering ditanya mama-mama nih dok. Dan bikin mama-mama Ya, kadang hampir nyerah. Dok, ini ASI saya banyak. Kayaknya saya nyusuinya udah bener. Kenapa berat badan anaknya nggak naik? Salahnya di mana ya dok? Terus apalagi ada omongan orang dok. Nanti neneknya bilang gini. Wah itu ASInya jelek itu. Mendingan dikasih tambahan aja. Nah itu kadang-kadang dok. Mama-mama jadinya pingin nyerah. Padahal kan belum tentu ya dok. Problemnya kayak begitu ya dok. benar, benar. Mm-mm. Memang ini samalah kasusnya pasien yang datang konsultasi atau datang dipraktekkan. Dok, kenapa ya? Saya ini ASI. Kok beratnya susah naiknya? Naik sih tapi lambat banget. Ada yang bilang, kok kemarin bagus, sekarang kok sudah stuck ya? Gitu, 1 bulan stuck. Padahal alarm kalau 2 bulan kenaikan berat badan tidak terjadi, itu hati-hati. Sebaiknya segera konsultasikan ke dokter spesialis anak Anda untuk menanyakan apa sih penyebabnya kok 2 bulan berat badan tidak naik-naik, apalagi anak ASI. Nah itu makanya kita Hmm. akan bahas karena topik ini paling banyak dan paling sering ditanya oleh para mami dimanapun. Jadi saya selalu bilang jangan bangga kasih ASI, tapi kalau berat badannya anak nggak naik, waduh, janganlah ya. Terus Mm-mm. jangan salahin asinya ya dok. Kadang-kadang yang disalahin asinya. Abis asinya jelek. Lah asi nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus. Semua asi baik. Cuma masalahnya adalah di caranya, tekniknya. Bener nggak dok? Iya, caranya, tekniknya, betul. Ya, ini banyak sekali pertanyaan yang sudah kita terima, Wah, dok. iya dok. Saya juga nih ada pertanyaan. Kita bahas aja satu-satu ini. Kita kan Boleh, boleh. topiknya bagaimana meningkatkan berat badan. Apalagi ini kan masih bulan pekan ASI ya, Pekan asi, pekan ya. ASI. Jadi saya yakin para mami di sini sudah banyak dengar IG Live atau webinar-webinar yang berhubungan membahas tentang ASI ya. Ya jadi semoga di sini tidak bosan-bosan untuk kita terus mengulas ya, dan para mami di sini mendapatkan dan mendengarkan segala macam informasi mengenai menyusui. Ya, ini ada pertanyaan dok, kita langsung bahas aja ya dok ya. Betul, betul, boleh. Yaitu banyak kan ya sama. Kira-kira makanan apa sih dok yang dapat meningkatkan ASI banyak gitu sehingga berat badan anak saya bisa meningkat gitu. Apakah hanya dari makanan saja untuk meningkatkan berat badan si kecil? Gitu dok pertanyaannya. Monggo dokter Ajeng nanti. Oke, jadi intinya semua ibu menyusui sama seperti pada saat hamil, saat menyusui juga harus makan makanan gizi seimbang ya Dokter Dian ya. Jadi makanan yang Benar. mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin mineral dan jangan lupa lemak. Jadi memang Ya, gizinya harus seimbang. Terus harus cukup benar, minum mamanya. Nah, terus benar. banyak-banyak juga kan dijual di pasaran dok. Mereknya kita nggak bisa sebut merek ya dok. Dari A sampai Z. Ya, Kalau minum ini asinya banyak, kalau makan ini asinya banyak. Nah, jadi semua jenis makanan, minuman, atau obat yang meningkatkan produksi ASI kita sebut dengan laktagoge. Nah, laktagoge itu, yo aku nggak iso ngomongnya ini nggak bener ya dok, maksudnya laktagoge, pokoknya Jawa banget deh saya. Jadi ya, laktagoge itu intinya semua yang bisa meningkatkan produksi ASI. Nah, itu berbeda-beda di tiap-tiap daerah berdasarkan kearifan lokal dok. Misalnya, kalau orang Jawa disuruhnya makan apa? Daun katuk. tahun Oh, satu. ternyata daun katuk itu ada ini antioksidannya. Kalau orang Sumatera disuruhnya daun bangun-bangun. Kalau orang Sulawesi Iya, di Filipina ternyata daun kelor, Dok. Nah, daun kelor ini termasuk unik, Dok. Dia antioksidan tinggi dan banyak dipakai di kapsul-kapsul booster ASI yang dijual di pasaran, Dok. Ternyata isinya daun kelor. Terus kalau orang di Arab sana nyarinya kurma mejul, Dok. Wah, saya nggak tahu hmm, juga kenapa kurmanya mesti kurma mejul ya. Pokoknya ya masing-masing daerah beda. Jadi apapun itu, selama itu meningkatkan produksi ASI, yo makanlah, nggak ada masalah gitu. Tapi iya ingat, ASI pokoknya kan bukan harus ingat juga, ASI itu kan juga on demand ya dok. Kalau bayinya nggak nyusu, ya nggak ada kayak pabrik aja dok, nggak ada permintaan, nggak ada produksi begitu. Gimana dokter Dian? ya, Ada yang mau ditambahkan nggak dok? ya, benar, saya setuju.
Untuk pertanyaan pertama ini kan pertanyaannya makanan apa sih yang harus dikonsumsi, vitamin apa sih yang harus dikonsumsi oleh para ibu menyusui untuk mensupport berat badan si kecil bisa naik. Yang seperti Dokter Ajeng tadi jelaskan itu semua benar ya. Tetapi jangan lupa, memang kita tahu mama-mama makan, kalau ibu menyusui itu kebutuhan kalorinya kan selain untuk ibu sendiri juga untuk si kecil. Jadi kalau bisa kalorinya adalah penambahan 500 kalori lagi untuk bisa mendapatkan energi atau meningkatkan bobot berat badan si kecil. Nah, jangan lupa juga banyak minum. Benar omongannya Dokter Ajeng, ini banyak sekali dok. Ternyata penyebabnya karena minumnya kurang. Jadi 1 liter aja minumnya. Padahal kan rekomendasi seharusnya selama menyusui, ibu menyusui itu minum minimal 13 gelas sehari atau 2 liter lah ya sehari itu sudah ya cukup. Karena supaya cairannya itu cukup gitu yang untuk diminum bayinya. Terus makanan tadi boleh terus jangan lupa juga beberapa faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi, yang diantaranya ya ibu tidak boleh capek ya, nggak boleh stres juga karena kondisi psikologis kan juga mempengaruhi. Seperti pertanyaan Ibu Francisca, dokter, selain makanan apa saja yang dapat meningkatkan berat badan bayi ASI ya, yang minum ASI supaya ASINya berkualitas ya. Memang benar, tidak jumlahnya saja, ASINya banyak ya. ASINya banyak seperti tagline kita hari ini. Jumlah ASINya banyak, tapi kenapa beratnya nggak naik ya? Jangan-jangan satu, pola menyusunya salah mungkin, nggak benar perlekatannya ya, waktu netek dia nggak nempel dan benar. Iya, itu Dokter Ajeng sudah kasih, nanti akan dijelaskan lagi Dokter Ajeng. Mungkin meneteknya 1 payudara itu hanya 5-10 menit berhenti, bayinya tidur, nanti netek lagi. Akhirnya si kecil tidak mendapatkan protein dan lemak maksimal dari ASI. Bahwa kita tahu ASI itu ada ASI encer sama ASI kental. ASI encer itu formil, isinya hanya air dan laktosa yang menyebabkan buang air besar pada bayi si kecil itu sering terjadi, bayi ASI. Dan hin milk itu keluar setelah hisapan 10 menit ke atas ya. Isinya hanya protein dan lemak. Itu kuncinya tuh di situ. Jadi kalau misalnya bayinya perlekatannya lama, neteknya lama, lebih dari 30 menit, pasti dia akan mendapatkan protein dan lemak. Kuncinya di situ. Jadi banyak banget dengan menyusunya lebih banyak waktunya. Jadi hanya karena banyak mama-mama di sini Dokter Ajeng menganggapnya bayiku 5 menit, 10 menit sudah selesai nyusu, terus tidur dok. Nah, saya bilang itu bukannya dia kenyang loh Bu. Bisa jadi mulutnya kan capek. Iya kan dok ya, mulut ngisepnya capek. Dia minta istirahat dulu sebentar mama, aku istirahat dulu ya. Kurang lebih ya 2-3 menit. Nanti habis itu tapi tetaplah bayi di dalam gendongan ibu, jangan digeletakin. Nanti sekitar 2-3 menit lagi disusuin lagi gitu. Itu biasanya dia akan ngisep lagi, sehingga target kita untuk perlekatan lebih dari 30 menit ya pada bayi itu tercapai. Sehingga si kecil mendapatkan protein dan lemak yang tinggi hanya dari proses menyusui pola yang benar gitu. Posisinya harus benar gitu. Benar nggak dok? Coba bisa ada tambahan lagi dokter? Setuju banget sama Dokter Dian. Kebanyakan mama-mama belum selesai di 1 payudara udah pindah ke payudara yang lain. Atau misalnya kadang sambil nyambi dok, kayak ada masalah nih Mama Aurel Zahra. Anak ketiga saya dok kafein, tiap nenek tidur lebih dari 2 jam. Itu yang kayak Dokter Dian bilang. Terus dibangunin nenek tapi Bob suka dok, bagaimana meningkatkan ASI produktif? Saya capek dok, ngurus 3 anak, saya full IRT. Efek kecapean nggak sih dok, ASI berkurang? Nah jadi memang mama-mama ya itu dok, harus bisa membagi waktu. Makanya kan harus cukup makan dan juga cukup istirahat. Nah, mengenai tadi yang Dokter Dian bilang formil sama hin milk, nah kadang-kadang kalau kita nyusunya cuma sebentar, nah nggak dapet hin milknya dok, ini nggak dapet protein sama lemak. Akhirnya berat badannya kurang. Terus posisi dok, kadang-kadang bayi itu ada juga yang suka mentil, perlekatannya kurang. Jadi kayak main-main aja dong. Jadi mamanya nganggap, oh udah neteknya udah lama, udahlah, udah aja. Padahal belum tentu dia sedotannya bagus. Kan kalau kita belajar kan harus diposisikan dengan benar ya dok ya. Jadi benar-benar
Ini wajahnya menghadap payudara, dada ketemu dada, perut ketemu perut. Perut Nah, ketemu perut. terus telinga dan bahu satu garis lurus. Nah, itu yang harus di ini mama-mama. Jangan dibedong. Kadang-kadang nyusuin dibedong. Jadi komplek, miminya gini, Dok. Jadi posisi begini. Kan itu juga bayi nggak nyaman. Kadang-kadang begitu ya, Dok ya. Sedangkan kayak Ya, kita coba orang tua ngerasain sendiri deh lehernya menyusuk begini, terus menelan ludahnya. Sakit nggak lehernya bayi? nggak Sakit. punya Makanya sakit harus gitu. posisinya yang seperti tadi dokter Ajeng tunjukkan gitu. Terus Ya, perlekatan juga, Dokter Dian. Ini kan masalahnya banyak mama-mama yang bilang, Dok, puting saya lecet, saya kayaknya udah nggak tahan deh, Dok, mau nyerah aja, Dok. Ini luka semua, Dok. Nah, kadang-kadang perlekatannya tuh kurang, Dokter Dian. Tadi ada yang nanya juga ke saya soalnya kan, eh gimana ya, Dok, bayi saya itu kalau ini kok lecet payudara saya, ternyata neteknya itu pada puting, Dok. Padahal kan harusnya areola harus masuk semua, harus memble ya, Dok, harus kok gitu ya, Dok ya. ya. Terus Tiga kalau dia perempat hitam-hitam, tiga oh, perempatnya hitam-hitam itu masuk. masuk Ya, hap ini. Terus jangan pas gantung. Kalau gantung jangan dia bisa gantung gigit kita. dulu, Iya, pasti harus ya itu dipilih. semua masalah puting lecet itu karena posisi yang salah. Itu biasanya penyebabnya. Karena Benar, perlekatannya yang kurang. Terus benar, benar. itu juga, Dok, apa kan harus dilihat kalau pas bayinya nyusu kan pipinya harus gembung tuh bayinya. Kayak saya. Kayak saya juga, Dok. Makanya kita tadi dibilang sama Mama Monica Pagar Alam, katanya Dokter Dian sama Dokter Ajeng mirip. Terima kasih ya. Ini melambangkan dokternya sehat. Iya, dokter yang sehat. Jadi cukup ASI dulunya. Jadi Makanya dokter Ajeng saya tuh kadang, iya, aku kadang-kadang sama pasien ini bilang gini, ayo kamu tuh banyak makan ya, supaya nanti bisa nyaingin pipinya dokter Dian. Aduh, ya itu benar-benar. padahal kan kalau Hmm. kita buka ini kan ternyata di sini cuma saluran-saluran, kantong-kantong ASINya kan di pinggiran sini, Dok. Nah, ini kadang-kadang nggak efektif. Hmm. Mereka Dokter banyak Dian, nggak tahu. ini ada pertanyaan lagi nih dari Mama Yolanda Holida. Tanda cukup ASI bagaimana ya, Dok? Ya, tanda cukup ASI kita bisa tahu. Terima kasih Bu Yolanda, ini pertanyaan bagus. Kita karena banyak sekali para mama itu di minggu-minggu awal itu menganggap bayinya kurang minum ya, minumnya kok kurang. Apalagi masuk minggu kedua itu membutuhkan cairan lebih banyak ya, dan para mama menganggap asinya kurang, akhirnya lari ke susu formula. Nah, padahal kita tahu di masa-masa minggu-minggu bulan-bulan awal setelah bayi lahir, dia masuk masa growth spurt atau masa kecepatan tumbuh. Dan itu tanda-tandanya bayinya itu pengennya nyusu terus. Rasanya kok berhenti sebentar, nggak lama pengen minum lagi. Baru ngenyot kurang lebih setengah jam yang lalu minta digeletakin, minta lagi. Akhirnya para mama-mama menganggap asinya kurang. Padahal kita untuk tahu ASI cukup atau tidak, yang pertama dari jumlah kencing, ya, frekuensi kencingnya itu bila ibu mamanya mengganti popoknya itu setiap 2 atau 3 jam sekali, ya, berarti kebutuhan cairannya sudah cukup, ya, ASInya sudah cukup. Itu yang pertama. Kalau dikatakan dehidrasi, bila lebih dari 5 jam pampers atau popoknya itu kering. Nah, itu artinya kurang cairannya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah menyusu dia terlelap, anaknya tidak gampang rewel ya. Yang ketiga, dari frekuensi buang air besar ya. Kita bisa melihat juga dari jumlah buang air besarnya ya, lebih sering. Warnanya kuning terang ya, itu tanda cukup ASI. Yang berikutnya berat badan per bulan. Satu trimester pertama atau 3 bulan pertama, berat badan si kecil sebaiknya naik per bulannya itu 750 sampai 900 gram sebaiknya ya. Tetapi kalau kurang dari itu, nah hati-hati, itu pasti kurang minumnya gitu. Itu adalah beberapa tanda-tanda cukup
atau tidaknya ASI. Nah, dari situ. Makanya setiap bulan datang ketemu dokter, dokter akan memeriksa berat badan, tinggi panjang badan, lingkar kepala, itu semua Anda masukkan ke kurva WHO yang ada di semua buku imunisasi para mama. Yes, thank you banget dok. Ya, kurvanya yang kita pakai kurva WHO. Aduh ribet deh, keplot-keplot di buku. Ya sudah, zaman sekarang zaman milenial. Mama-mama sukanya pegang gadget di mana-mana. Ya udah, download lah kurva Primaku, ya, Primaku. Lihat di aplikasi store, download. Ya, di situ masukkan semua data-data berat badan, panjang dan lingkar. Disitulah kita memantau. Dia harus ada di dalam garis, jangan di bawah garis hijau. Nah, seperti itu ya dok ya. Iya, setuju banget sama dokter Dian tadi. Jadi itu mama-mama, perhatiin tanda-tanda cukup ASI yang dokter Dian bilang. Terus tadi dokter Dian sempat ngomongin tentang growth spurt. Nah, ada nih dok, tadi saya ada pasien nih, pasiennya sehat banget, anaknya anak ASI banget deh, aktif, udah gitu perkembangannya sesuai dengan usia, bahkan lebih cenderung maju, jadi anak lain belum bisa, dia udah bisa duluan. Nah tadi mamanya bilang, dok anak saya beratnya cuma nambah 500 gram, tadi seperti saya bilang ke dokter Dian, ini umur berapa? Oh umur 5 bulan. Nah memang kalau umur 5 bulan memang nambah segitu untuk anak cowok itu masih oke. Karena di sini kan kita lihat growth spurt itu yang dokter Dian bilang tadi, ini kurvanya benar-benar lanjut naik ke atas. Sudutnya itu benar-benar begini. Kayak ibarat jalan tanjakan cot gitu, benar-benar. Nah, dia udah mulai melambat di sini. Nah, makanya growth spurt itu benar-benar dimanfaatin banget mama-mama. Soalnya dokter Dian, ada mama-mama yang begini, Dok. Udah ada mama Ashley 28. Dok, gimana ya caranya? Saya pingin ganti ASI ke Sufor. Saya kasih Sufor, minumnya dikit, nggak tega lepas. Jadi mama ini beranggapan kalau, oh beratnya kurang, ganti ke Sufor deh. Gitu. Jadi udah mau nyerah nih, Dok. Padahal belum tentu. Kan dievaluasi dulu. Gimana nih, Dok? Iya, ini sama dengan pertanyaan yang barusan masuk ya, Dok ya. Tadi saya sempat baca lewat, menanyakan, Dok kok boleh nggak kalau ASINya kurang nambah Sufor? Nah, itu jangan tergesa-gesa para mami ya. Di sini kita semua harus tahu bahwa tanda bayi itu cukup ASI tadi saya sudah jelaskan, dan harus tahu growth spurt. Saya selalu mengatakan pada bayi-bayi yang pertama ketemu saya dan saya pegang, saya ada perjanjian dengan para orang tua. Mam, kalau datang tiap bulan harus naik minimal 500 lah kalau bisa gitu. Naik terus lah berat badannya. Kenapa? Karena saat ini anakmu dalam masa growth spurt, masa kecepatan tumbuh itu kurang lebih sampai 3 bulanan ya, Dok ya. 3 bulan pertama, Dok. Makanya kurvanya benar-benar begini, Dok. Wah, tinggi banget kayak tanjakan ya, gitu. Tinggi banget nih. Itulah kesempatan, iya, benar. Dimana kita bisa memberi minum sebanyak mungkin untuk banyaklah menetek, banyaklah dekat bayi. Makanya berat badan bisa naik banyak sekali. Karena nanti kalau bayi masuk usia 6 bulan, itu berat badannya naiknya nggak begitu banyak. Kenapa? Bayi udah mulai aktivitas. Belum lagi nanti diserang gigi tumbuh di usia 7 bulan ke atas. Belum lagi kalau anaknya sakit. Makanya kuncinya meningkatkan berat badan si kecil adalah begitu lahir sampai 6 bulan pertama. Beri ASI eksklusif, banyaklah menyusui. Pilihlah makanan yang terbaik ya untuk para bunda dan para orang tua dan para suami juga keluarga. Ayo dukung ibu untuk menyusui. Karena ASI ini kalau kita bicara tentang dahsyat dan keunggulan ASI, aduh nggak selesai-selesai. ASI ini super duper hebat banget. Nggak selesai-selesai keunggulannya ya. Jadi ASI itu mengandung bakteri bayi yang banyak, protein lemaknya lebih mudah dicerna gitu. Jadi tetaplah semangat untuk berikan. Jadi kalau misalnya 1 bulan tidak ada kenaikan, jangan sampai 2 bulan tidak naik. Nah ini alarm, ini harus segera konsultasikan ke dokter anaknya. Pasti dapat solusi gitu. Jangan diem saja gitu ya. Betul, pasti dokter anaknya kalau itu juga kan ngikutin ya. Makanya pada saat imunisasi jangan cuma datang nyuntik doang, Dok. Nah ini yang kadang-kadang mama-mama pingin buru-buru, oke, datang suntik selesai pulang.
tapi nggak tahu apa yang disuntik sama anaknya aja. Mam, abis imunisasi apa? Nggak tahu. Gimana beratnya tadi? Nggak tahu. Jangan ya dok. Jadi kalau bisa memang komunikasikan. Jadi dokter anak zaman now itu memang partner mama-mama untuk tumbuh kembang anak. Jadi kita ke Benar. dokter anak bukan kalau anak sakit, justru kita itu harus rajin kontrol ke dokter anak supaya anak kita sehat, tumbuh sehat dan tumbuh kembang optimal dan juga cerdas dan nggak gampang sakit-sakitan. Begitu, Mams. Makanya Primaku itu kalau males bawa bukunya, Primakunya itu di HP itu kan HP nggak mungkin ketinggalan dok. Kalau buku sering ketinggalan dokter Dian, tapi kalau HP nggak pernah ketinggalan. Jadi makanya download aja Primaku. Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini, ya. Kalau kita nggak bisa keluar rumah, tinggal kalau mau tahu status gizi anak kita dari mana, ya tinggal lihat kurva Primaku. Perkembangannya usia segini harus bisa apa? Lihat kurva Primaku. Ya udah dari situ aja udah bisa kelihatan ya. Oke, kita lanjut ke beberapa pertanyaan berikutnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Umu Zaid. Anak saya minum ASI tapi kok sering muntah ya dok? Nyembur-nyembur banyak sekali. Nah, Oke, bedain dulu Mams, itu muntah apa gumoh. Nah, kalau gumoh ya, itu kan memang wajar, biasa sampai umur 6 bulan, paling lambat tuh 9 bulan. Nah, bedanya kalau gumoh itu, dia itu biasanya volumenya sedikit. Jumlahnya kayak kurang dari 10 mili. Tapi kalau, dan nggak ada tarikan. Kalau muntah itu bener-bener ada tarikan, Mas. Mam, ada usaha kayak gini. Bleh, gitu. Jadi bener-bener ada semburannya gitu. Nah, perhatiin dulu posisinya. Terus kadang ukuran lambung anak nih, Mams. Kadang-kadang bayi itu kayak kesannya itu, ya itu karena growth spurt itu, kesannya rakus. Ukuran lambungnya masih kecil, Dokter Dian. Kan waktu lahir kan paling sebesar apa sih? Sebesar kelereng ya, Dok ya. Terus nanti jadi sebesar bola bekel. Terus sebesar ini. Tapi rasanya tuh pingin aus terus, minum terus. Akhirnya ya sisa-sisa yang nggak bisa terserap sama lambung otomatis keluar. Nah, itulah sisa yang kita bilang gumoh. Nah, kalau gitu Mam jangan khawatir. Dibetulin aja maksudnya di apa namanya? Ya ditaruh di sini, digumohin lah, ditepuk-tepuk punggungnya gitu. ya, ya. Oke, jadi benar itu pendapatnya dokter Ajeng ya. Jangan-jangan juga dia minum ASI dan dia sering muntah gara-gara pancaran lubang ASINya banyak sekali. Terlalu kencang Sehingga bisa. pancarannya terlalu cuas gitu cairannya ya. Akhirnya anaknya gelagapan. Nah, Iya, itu betul. solusinya Mama Umu bisa pompa dulu sebentar aja dipompa sekitar 3 menit, 5 menit baru supaya alirannya nanti keluarnya nggak terlalu deras ya sehingga bayinya tidak terangsang untuk sering muntah. Nah, itu solusinya ya. Semoga Dok, jelas ya Ibu Umu semoga Zaid jelas ya. ya. Dok, ada Ya. pertanyaan lagi nih tadi dari Diary Moms. Dok, benar nggak sih kalau sufor lebih efektif meningkatkan berat badan anak dibanding ASI? Apakah jika bayi saya cuma ASI saja, terus beratnya kurang, harus ditambah sufor? Nah, terus ada lagi dok pertanyaan yang berkebalikan dari Mega Chris. Kalau ASI dari Bapak nih dok, wah bagus banget nih ada Bapak ayah ASI, benar-benar mensupport mamanya. Nah, kalau ASI istri saya banyak banget dok, Eh, anak saya boleh nggak sih dok minum ASI sampai 2 tahun? Wah, ya boleh. Bagus. Bagus itu. Bagus, hemat, pintar anaknya. Iya. Boleh. Ya udah. Oh, yang itu susu formula. Iya. Jadi jangan sedikit-sedikit tergoda dengan susu formula. Kalau dengan ASI berat badannya seret naik, tidak naik atau malah turun, Ibu tidak usah berpikir panjang, cari dokter anak atau konselor laktasi. Diperbaiki dulu cara neteknya ibu, posisinya, perlekatannya bagaimana, apakah ibunya sedang stres ya. Nah, ibu stres akan sulit ASI untuk keluar banyak. Jadi pastikan psikologis ibu itu harus baik dan dukungan keluarga juga harus baik. Kita akan ngecek pola makan ibunya gimana. Nah, begitu pula pola timing meneteknya itu juga ada waktunya, di mana setiap kita harus tahu
setiap 2 jam lambung bayi itu kan kosong karena lambungnya sangat kecil. Jadi kalau bayi setelah 1 jam menetes, bayi masih minta lagi, beri gitu. Jadi segala usaha kita cobakan, pola makan ibunya juga diperbaiki, lebih banyak protein, lemak ya, pokoknya gizi seimbang, banyak minum. Boleh ditambah suplemen-suplemen yang tadi disebut Dokter Ajeng di awal ya. Kalau dengan cara itu semua tidak ada hasil ya, nanti baru bisa kita bantu dengan ASI donor dulu atau susu-susu yang lain. Karena apa? Mencari susu formula itu nggak gampang. Kenapa? Banyak pasien mengatakan, dokter, susu formula apa mereknya yang bagus, yang cocok untuk anak saya. Loh, justru biasanya kalau sudah minum ASI, dia susu formula agak-agak nggak suka ya dok, karena rasanya berbeda. 2, resiko alerginya tinggi juga ya. Yang ketiga juga bayi akan nanti tidak bisa mau belajar menyusu lagi, lebih suka sama formula takutnya. Jadi banyak sekali hal-hal yang tidak kita inginkan ke depannya nantinya, kan sayang. Kalau bisa diperbaiki, kenapa enggak gitu. Jadi tetap semangat, temui konselor laktasi untuk mengkonsultasikan masalah ini, Bu ya. Setuju banget sama dokter Dian. Jadi jangan gara-gara itu malah nyerah. Soalnya tadi yang dokter Dian bilang ada juga ditanyain Mama Yunia Tiasya. Jadi gimana dok, anak saya alergi susu sapi. Nah, kalau alergi susu sapi ada 2 protokol ya dok, untuk bayi dengan ASI atau bayi tanpa ASI. Jadi yang harus menghindari produk susu dan turunannya itu mamahnya. Jadi termasuk selama 2 minggu coba dieliminasi dulu. Itu termasuk coklat juga ya dok ya, karena mengandung susu, terus mentega. Kadang kue-kue kan mengandung mentega. Mungkin bisa dipilih yang mengandung margarin kayak gitu. Iya. Benar. Nah, ini ada pertanyaan lagi dok dari Ibu Mary Junita. Kalau bayi 5 bulan minum susu nggak 100 waktu bayi lahir, normal nggak dok? 4 bulan berat 4,1. Di primaku nggak hijau dok. Nah ini yang tadi nanya dok, nggak rakus. Tadi udah sempet tuh disebutin dokter Dian, kenapa nggak 100 dulu waktu baru lahir? Ya, banyak sih faktor yang mempengaruhi ya. Kita harus tahu dulu berat badan lahirnya berapa, karena tiap bayi itu kan berbeda-beda. Pokoknya ibu targetnya 1 bulan kenaikan di atas 500 gram lah, sekitar 750 sampai 1 kilo lah sebulan, itu kan target. Kalau dia nggak menyusu banyak, coba cek dulu bayinya. 1, apakah dia sedang sakit? Betul. Ya? Jangan-jangan kondisi bayinya lagi nggak sakit, dia mengalami infeksi saluran kencing, dia mengalami gangguan pernafasan, itu cek dulu, minta dokter anak cek, anak saya sehat enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, cek lidahnya, ya, takutnya ada masalah tangkai, ya, atau masalah di rongga mulutnya. Nah, itu harus dicek dulu kondisi mulut dan rongga mulutnya baik atau tidak. Yang ketiga, kok nggak rakus? Nah, nggak rakusnya mungkin jeda minum yang pertama sama yang kedua terlalu dekat. Nah, jadi kesannya dia ngisepnya nggak bisa banyak. Jadi istilahnya tanda kutip kita buat lapar lah ya dia, kurang lebih 2 jam kemudian baru dikasih lagi. Atau nggak rakusnya jangan-jangan anak ini merasa memang asinya ibunya nggak banyak gitu ya. Jadi bisa juga itu pengaruhnya. Jadi banyak hal. Anaknya diperiksa dulu juga, iya kan? Dokter aja mungkin tambahkan. Betul, setuju. Jadi lihat dulu kondisi anaknya, ada apa dengan anaknya. Terus tadi menambahkan yang tadi dokter Dian bilang kan katanya mamahnya juga selain gizi yang seimbang, banyak minum, mamahnya juga nggak boleh stres ya dok ya, karena stres itu ternyata berpengaruh banget dok. Karena kenapa dok? Iya, refleks oksitosinnya. Jadi gini dok, saya kan ada ceritanya itu ada bayi baru lahir, ada 5-limanya kuning dok. Dari 5 yang kuning ini, kuningnya bilirubinnya tinggi. Dari 5 yang ini, 4 nggak dirawat sama sekali dok, nggak di fototerapi. Jadi saya bilang mamanya menyusui yang banyak, jemur, pokoknya apa, akhirnya nggak dirawat. Tapi yang satu, akhirnya dirawat. Kenapa? Karena mamanya stres. Jadi mamanya stres, akhirnya asinya nggak keluar dok. Nah begitu. Padahal kan itu dipengaruhi banget sama stres. Kalau misalnya menyusui itu, karena kan oksitosin itu kan harus kondisi tenang, bahagia, happy.
Makanya kan dok, kadang-kadang kalau mama mau ASINya banyak kan disuruh, oh mandi air hangat mam, terus payudaranya dikompres hangat, coba minum coklat hangat. Apalagi kalau dipijat oksitosin sama papahnya dok, pasti produksi ASINnya jadi tambah banyak. Banyak. Selain Mm-mm. tempat pijatannya, kamu merasa disayangi dok sama suami. Kapan lagi dok? Suami. Bener kan dokter Dian? Benar, benar sekali, setuju banget. Ya, ya. Terus ini ada pertanyaan lagi dok dari Mista Kurkur namanya. Bagaimana cara minum ASI perah saat bekerja? Saya punya ASI perah banyak di kulkas, tapi saya mau bekerja. Gimana cara ngasih ASI perahnya? Ya, banyak cara Bu Mita. Bisa menggunakan pipet, ya, bisa menggunakan cup feeder, bisa menggunakan sendok. Nah, itu yang seperti ditunjukkan dokter Ajeng. Bisa menggunakan sendok pada posisi setengah duduk untuk si kecil, ya. Awalnya sulit, tapi lama-lama enggak. Tapi saya pernah mencoba dokter memberikan menggunakan gelas ya pada si kecil. Waktu itu baru pertama kali ketemu bayinya, itu pasien saya, langsung tuh dia bisa ada refleks menghisap, dia bisa minum gitu. Iya, Jadi dok. banyak sekali, iya, ya banyak sekali metode cara ibu bekerja silakan, tapi ASI perah diberikan dengan cara seperti itu ya. Semoga menjawab Ibu Mita Kurkur ya. Terus jangan lupa dok, untuk di tempat kerja, jangan lupa rajin pumping. Minimal tuh tiap 3 jam harus pumping. Karena kalau nggak dipumping kan, tadi kita udah cerita ya dok, ASI itu kan on demand. Kayak misalnya pabrik aja, kalau nggak ada permintaan barang kan nggak produksi. Begitu juga dengan ASI. Nah, begitu nyampe rumah harus sering-sering nyusuin anaknya dok. Jadi pas di kantor harus pumpingnya harus rutin. Dan supaya itu payudaranya juga nggak bengkak. Kalau mastitis kan nanti ribet. Ya kan dok? Ribet. Harus cari konselor laktasi untuk benerin. Waktu ribet juga, nggak ada waktu ibu bekerja. Oke, Ibu Yuni Henuk, dok, saya minum vitamin pregnancy. Apa ngefek ya dok untuk memperbanyak ASI ya? Ya bisa aja Bu Yuni untuk menambahkan suplemen vitamin pregnancy ya, namanya juga ibu menyusui. Selain dari makanan-makanan, bisa juga mengkonsumsi suplemen gagok yang kemarin tadi sudah dijelaskan. Ya, itu vitamin-vitamin itu termasuk vitamin pregnancy. Kalau untuk mendukung kesehatan si kecil, memperbanyak ya silahkan, boleh-boleh aja dikonsumsi ya. Oke. Halo, kita sapa Dokter Rudi dan Dokter Najib ya dok, dokter bedah dan dokter ortoped dari Rumah Sakit Omni. Halo dok. Halo dokter, salam kenal. Ada pertanyaan dari Mama Linda Chris B. Dok, kalau kandungan ASI mulai turun umur 7 bulan, kenapa masih dianjurkan mengasihi sampai 2 tahun dok? Ya, karena bagaimanapun juga, walau memang ASI itu masih tetap bagus di usia 7 bulan ke atas, masih tetap bagus. Proteinnya, lemaknya, vitamin-vitamin yang lain masih sangat bagus. Apalagi ada juga skin to skin bonding antara ibu dan si kecil, karena kita tuh tidak hanya sekedar ngasih minum ke bayi ya, tapi juga kita mengajarkan, melatih anak dekat, merasa nyaman, merasa terlindungi dengan ibunya ya. Anak itu akan tumbuh menjadi pribadi yang penuh percaya diri ya, penuh dengan tidak mudah stres. Nah, kalau kandungan ASI di usia 7 bulan ke atas, itu yang berkurang hanya mikronutrien seperti zat besi, kalsium, zinc ya. Maka dari itu bisa ditambahkan dari makanan padat, namanya MPASI, makanan pendamping ASI. Jadi ASI itu masih bagus kualitasnya, tetapi beberapa harus ditambahkan lagi karena energi anak semakin butuh banyak, dia semakin banyak bergerak gitu. Jadi butuh makan padat. Nah, seperti itu. Jadi masih baik. Oke, saya setuju sama Dokter Dian, tetap ASI yang terbaik karena memang ada zat-zat aktif yang nggak bisa didapatkan selain dari ASI ya dok ya. Nah dok, contohnya nih dok, kan sekarang kan lagi musim COVID ya, kalau misalnya kasus berat kan badai sitokin dok, butuh IVIG dok, jadi ada namanya imunoglobulin. Nah itu obatnya mahal banget dok, satu botol kecil gini 2,8 juta.
Kalau badannya gede kayak saya butuh 90 juta, Dok. Nah, itu juga kalau sakit Satu Kawasaki mobil, harus satu mobil. FIV. Iya, satu mobil, Dok. Aduh, Padahal ternyata di ASI ada ya, Dokter Dian ya. ada. Di susu formula nggak ada IVIG ya, imunoglobulin itu nggak ada. Jadi banyak itu di ASI gitu. Jadi alami, imunoglobulinnya bisa terserap dengan baik, digunakan untuk melawan semua infeksi-infeksi lebih lebih bagus daripada susu formula gitu. Jadi tetap unggul. ASI adalah makanan yang terbaik gitu. Iya, Dok, ada pertanyaan lagi masuk dari Mama Cahyani Andri. Dok, kalau payudara yang lembek itu ASINya sedikit nggak, Dok? Ini ada Mama Ella juga nanya, anak saya umur 11 bulan, lahir 3,7, gimana? Nah, itu harus diisi di primaku ya, Mam, dilihat dulu perkembangannya, kenaikan berat badannya. Nah, ini Dok, masalah payudara lembek. Jadi kalau lembek, ASINya dikit atau kurang baik atau bagaimana, Dok? Nah, ini. Melihat banyak tidaknya ASI bukan berdasarkan payudara yang lembek atau tidak ya sebenarnya. Iya. Tadi kan saya sudah menjelaskan di depan tanda kecukupan ASI atau cukupnya ASI itu di depan tadi sudah dijelaskan. Ya, lembek itu bisa jadi salah satu penyebabnya jangan-jangan ibu ini ibu yang tandem, sudah pernah punya bayi sebelumnya yang menyusui. Nah, makanya pada bayi yang kedua dia elastisitas atau kantong-kantong ASINya sudah banyak pernah dipakai. Sekarang lebih lentur, lebih lemes, lebih kenyal. Itu bisa juga penyebabnya seperti itu. Jadi memang berbeda dengan di minggu-minggu awal. Itu kenceng-kencengnya atau kakunya itu biasanya pada minggu-minggu awal aja. Itu ya semua rata-rata akan lembek. Ya maksudnya kenyal, supel gitu. Enggak apa-apa sih. Iya, jadi jangan nyerah, harus tetap mengasihi ya. Jangan Nah, menyerah, Dok, benar. ada pertanyaan lagi dari Mama Sina. Kalau ASI saya, Dok, dipompa nggak keluar, jadi langsung nenen. Loh, direct breastfeeding, bagus ya, Dok ya? Apa itu Ya, cukup, Dok, kalau nenen doang? Karena nggak mau kalau dikasih lewat botol, Dok. Nah, ya, nggak mau pakai botol ya, udah dong baik. itu baik Gimana? langsung. Kok suaranya mengecil ya? Oh ya, gimana, Dok? Sudah jelas suaranya? Suaramu kecil banget soalnya. Ya udah lanjut aja dok. Iya. Iya, jadi kalau ASI dipompa nggak keluar, sukanya langsung nenen. Nah, itu ya baik ya Bu ya, karena nenen langsung itu Ya. direct breastfeeding itu kan juga untuk bonding antara ibu dan anak. Kayak yang dokter Dian bilang tadi, supaya anaknya ke depannya kan merasa didampingi, dikasihi, jadi tumbuh jadi anak yang lebih percaya diri. Seperti Iya, itu. mungkin selain itu juga puting ibu ini kan serabut sarafnya banyak ya. Jadi begitu di nenenin itu langsung bus banyak gitu. Jadi memang seperti itu, di pompa justru nggak keluar banyak. Jadi mintanya tuh bayinya ASI akan keluar banyak dengan cara dihisap. Mungkin sekarang sensitivitas atau putingnya di sini, ibu ini banyak sekali serabut sarafnya gitu. Sama kadang masalah pompa, Dok. Kalau pompa yang elektrik itu kan kadang hanya sampai di bagian depan payudara sini, Dok. Sedangkan kantong-kantong ASI kan di sebelah sini. Nah, mungkin juga dibantu dengan pompa manual ya, dengan jari gitu ya, juga bisa dibantu. Manual. Ya, benar. Ya, bisa, enggak apa-apa dengan manual. Tapi sebelum pompa, coba dikompres pakai wastafel air panas dulu ya. Untuk membantu kantong-kantong ASINya itu membuka secara lebar sehingga kita pompanya gampang banget gitu ya sambil diperah gitu. Nanti setelah dipompa dikompres lagi mungkin dengan yang agak sejuk dingin ya itu untuk mengembalikan lagi gitu. Itu sangat membantu sekali. Wah, ini Dok, kita sapa ada dokter spesialis kulit, Dokter Refla SPKK, Dok. Mau nanya nih Dokter Refla. Semoga sehat selalu, Dok. Dokter Refla nanya, Dok, bagaimana cara terbaik menyapi anak, Dok? Anaknya Dokter Refla kembar loh, Dok. Saya pingin kasih ASI tiap ketemu saya. Tapi umurnya udah 2 tahun 8 bulan. Bagaimana, Dok? Mau menyapi? Oh iya. Ya, namanya kalau untuk menyapi ini gampang-gampang susah, tapi di sini harus memastikan mamanya udah siap untuk sapi, anaknya juga sudah siap ya. Yang kedua, mulai di sounding. Jadi sudah diajarkan anak 2 tahun lah, 2 tahun setengah itu sudah pada pinter. Mereka diajak komunikasi sudah nyambung gitu. Katakan, nah udah saatnya sudah nggak netek lagi ya,
sudah saatnya berhenti karena adik sudah besar. Apalagi nanti mama nanti adik kakak punya adik. Nah, itu biar asinya nanti buat adiknya ya. Itu harus diajarkan seperti itu. Yang ketiga, kurangi frekuensinya. Jadi kurangi frekuensinya yang biasanya sering agak dimundurin jam-jamnya ya. Itu lama-lama nanti akan selesai itu. Jadi frekuensi neteknya harus dikurangi lebih jauh gitu. Saya kemarin juga ada pasien dokter, dia akhirnya menyampainya itu ya frekuensinya dikurangi, akhirnya dia hanya netek hanya untuk kenyamanan aja ya kalau mau tidur. Itu kayak ritual tidur gitu loh dok. Seperti itu nggak apa-apa sebenarnya. Jadi kalau mau tidur dia harus nenek dulu, kalau nggak gitu nggak bisa tidur, ya itu nggak apa-apa. Tapi maksudnya frekuensi untuk menyusui sesungguhnya itu sebaiknya dikurangi frekuensi. Anak-anak udah besar biasanya sudah bisa diberitahu kok. Mungkin dokter Ajeng ada pengalaman menambahkan? Setuju banget saya sama dokter Dian. Jadi memang teknik menyapi sekarang itu kan istilahnya menyapi dengan kasih sayang ya dok ya. Dengan cinta. Menyapi dengan cinta. Jadi makanya dikasih pengertian anaknya, disiapkan. Bukan cuma anaknya harus siap, ibunya juga harus siap gitu. Terus mulai mengurangi frekuensi. Terus kalau ritual tidurnya biasa nenek, coba cari ritual tidur yang lain. Mulai bacain buku cerita, buku dongeng, ajak nyanyi lagu bobo bareng. Nah, hal-hal seperti itu bisa dicoba. Nah, dokter Dian, jadi mengingatkan lagi, kalau untuk pemberian susu formula itu harus sesuai saran dokter ya, karena tetap ASI itu adalah makanan yang terbaik untuk bayi. Benar. Dok, ini kalau dari Mam Enjo Grand Wisata, ini mau nanya, kalau sharing ASI, apakah itu bagus dok untuk si baby yang menerima ASI tersebut? Jadi kalau mau donor ASI dok, nah sekarang kan kita belum ada bank ASI ya dok, soalnya di Indonesia. Betul. Nah harus dicek dulu gimana keamanan ASI. Screening dulu yang lengkap, hati-hati soalnya. Takutnya ada penyakit yang berbahaya. Jadi walau bagaimanapun kita tetap harus waspada di screening betul-betul ASI donornya itu. Iya, jangan sampai pendonornya ada penyakit seperti hepatitis, HIV, itu harus benar-benar di screening. Dan jangan lupa dok, harus sesuai dengan hukum agama juga. Karena ada di agama tertentu, misalnya ASI itu, kalau ASI donor harus satu jenis kelamin. Jadi benar-benar konsultasikan dulu dengan dokter anak Anda. Dan juga sesuaikan juga dengan kepercayaan yang dianut. Seperti itu. Benar sekali. Benar sekali. Ada pertanyaan masuk lagi dok, kalau puting lecet berdarah masih bisa nyusuin nggak? Ini pertanyaan dari Bidan Sofiana Hernawan dokter. Putingnya lecet masih bisa nyusuin nggak? Ya masih bisa, tapi diperbaiki posisi perlekatannya karena rata-rata puting yang bermasalah lecet berdarah itu karena posisinya tidak langsung masuk ke dalam. Jadi perbaiki dulu posisinya. Yang kedua, ibu bisa olesin ASI ya untuk itu putingnya atau krim-krim yang banyak dijual di pasaran bisa sangat membantu. Kalau berdarah boleh dikompres dingin dulu ya, es sebentar hanya untuk menghentikan perdarahannya, itu bisa. Iya betul, setuju banget karena kalau di awal-awal olesin aja ASI karena ASI itu ternyata mengandung anti infeksi yang alami. Jadi kalau untuk lecet-lecet bisa dioles dulu pakai ASI atau menggunakan krim-krim yang seperti dokter Dian anjurkan tadi mengandung lanolin isinya gitu. Ya, benar. Dok, ada lagi pertanyaan nih dari Ibu Nancy, anak saya 3 bulan minum ASI, BAB-nya minum susu formula, BAB-nya tiap jam, sedikit-sedikit dan warna kuning. Apakah itu diare? Diare itu Ibu Nancy adalah BAB cair yang sering terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Kalau masih berbentuk ampas, kuning, saya rasa tidak selalu itu bukan diare ya. Jadi sebaiknya, apalagi ini susu formula, sebaiknya nanti dikonsultasikan ke dokternya, gitu ya. Nah, terus ada juga pertanyaan, dokter, anak saya minum full ASI dari Caroline, dia jarang BAB, BAB-nya tuh bisa semingguan gitu baru BAB, tapi bayinya sering ngeden-ngeden dan kentut-kentut buang gas. Itu kenapa dok bisa terjadi? Dokter Ajeng? Nah, kalau untuk bayi ASI sendiri full boleh ASI.
full ASI boleh tidak BAB sampai 7 hari. Kenapa? Karena kebanyakan ASI itu diserap Karena usus. Jadi asinya semua sudah diserap oleh semua tubuhnya, diserap. jadi tidak ada sedikit pun yang keluar. Jadi tidak apa-apa, itu masih dianggap normal kalau full ASI ya. Terus kadang-kadang kalau sudah 7 hari nggak BAB, dia akan BAB-nya begitu sekali BAB keluarnya Langsung banyak. Nah, itu. Jadi tidak apa-apa ya, Ibu Caroline. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Mama Ya. Ita Rosalina. ASI yang ASI saya hanya satu yang keluar. Anak saya umur 5 bulan. Saya kerja. Akhirnya saya menyerah, lebih banyak sufor ketimbang ASI. Jadi saya jadi sambung sufor sama ASI. Nah, Mama Ita Rosalina, jadi kan tadi seperti dibilang, sebetulnya harusnya tidak ada hambatan untuk ibu bekerja untuk tetap mengasihi. Nah, caranya adalah bagaimana di kantor harus jadi apa mapping ya, sekarang emak-emak pumping dok istilahnya, emak emping. Jadi harus rajin-rajin pumping di kantor. Kalau bisa paling lambat tuh per 3 jam itu harus pumping. Udah gitu begitu nyampe rumah sebelum berangkat kantor, pulang itu harus menyusui langsung, direct breastfeeding. Nah, terus mengenai ASI perah juga, Dok. Ada pertanyaan nih, Dok, dari Mama Yuliana. Ada, Dok, bagusan LiVo apa Vivo? Jadi kan kadang-kadang kita nyimpen ASI perah tuh, ASIP. Nah, itu ada istilah LiVo sama Vivo, Dok. Jadi last in first out atau first in first out. Jadi sebaiknya yang first in first out. Jadi Vivo. Jadi harus ASI yang segar supaya saat aktifnya masih ada ya. Semoga bisa menjawab ya. Ada yang ditambahkan dokter? Iya. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan nih, Dok. Dari Ibu Yola Wulandari. Dok, kalau saya sudah lewat 2 tahun masih ASI berbahaya tidak? Bagaimana cara menyapinya? Ini cara menyapi tadi udah dibahas ya sama dokter Dian waktu menjawab pertanyaan. Cuma berbahaya atau tidak tentu saja tidak berbahaya. Cuman jangan lupa Ibu Yola untuk melakukan screening ya, pemeriksaan hemoglobin dan ferritin ya, untuk mengetahui apakah putrinya atau putranya itu mengalami anemia defisiensi besi. Itu nggak ada salahnya ibu-ibu para mami yang masih memberikan ASI lebih dari 1 tahun sebaiknya melakukan screening ya. Nanti bisa dikonsultasikan ke dokter spesialis anaknya ya. Ya, betul sekali. Dok, pertanyaan terakhir, Dok, karena waktu kita sudah hampir habis. Ya. Dari Mama Juliana Budianto. Anak saya umur 9 bulan. Kadang tiap 1-2 jam minta nenen, tapi neneknya nggak lama, Dok. Cuma 5 menit saja. Apakah itu yang menyebabkan berat badan anak saya tidak naik-naik, Dok? Bisa itu. Jadi karena perlekatan atau lamanya menyusui yang sangat kurang, salah satu faktor menyebabkan berat badannya susah naik. Ya, itu benar sekali. Jadi benar, sebaiknya menyusui itu lebih dari 30 menit ya. Dalam pangkuan ibu itu harus lama. Supaya apa? Bisa mendapatkan bean milk atau ASI yang kental isi protein dan lemak. Itu kesedot semua sama bayinya. Itulah triknya untuk ngebos berat badan bayi yang kurang pada bayi-bayi ASI. Perbanyak netek yang lama. Jangan hanya sebentar-sebentar berhenti ya gitu. Betul sekali. Ini banyak juga. Saya sapa Mama Yuna juga, Mama Ibu Suryati. Katanya susah juga menyapih. Tadi udah dijawab sama Dokter Dian ya. Terus Ibu Monica Pagar Alam tadi nanya juga makanan apa untuk Ibu menyusui. Tadi sudah dijawab di awal. Jadi makanan gizi seimbang. Nanti bisa disetel ulang. Nah, Dokter Dian, nggak terasa ini waktu kita ya ngobrol-ngobrol begini, jawab pertanyaan mama-mama. Ternyata sudah hampir habis waktu kita. Dokter Dian, ada nggak pesan buat mama-mama nih, gimana supaya berat badan anaknya naik dan sukses menyusui, Dok, sampai 2 tahun dan tetap semangat. Bagaimana, Dok? Iya, terima kasih para mama yang bergabung pada hari ini ya. Bahwa kita tahu ASI adalah makanan yang terbaik untuk si kecil ya. Dan pastikan selalu memantau kurva pertumbuhan si kecil, kurva WHO-nya setiap bulan untuk mengantisipasi jangan sampai kebablasan berat badannya makin turun baru kita sadar ya. Itu harus dipantau. Apabila berat badan 2 bulan tidak berturut-turut tidak mengalami kenaikan atau stuck,
bahkan turun, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter spesialis anak Anda atau ke konselor laktasi ya. Untuk ngebus berat badan, itu pastikan para mama melakukan perlekatan menyusui yang baik dan benar. Menyusuilah dalam waktu yang agak lama, jangan sebentar ya. Yang berikutnya, jangan stres, psikis harus happy, harus bahagia. Dukungan keluarga suami sangat penting untuk mensupport para mama, dan pola makan ibu juga harus diperhatikan. Dengan menu gizi seimbang, minum yang banyak, lebih dari 2 liter sehari, dan mengandung protein, lemak yang tinggi, ya, buah sayur yang cukup. Namanya menu harus seimbang, itu harus dipastikan ya. Dan pastikan support dukungan keluarga itu sangat penting sekali ya untuk sukses ibu menyusui ya. Mungkin Dokter Ajeng menambahkan? Ya, sama saja dengan apa yang Dokter Dian udah sampaikan. Itu benar sekali. Saya setuju sekali apa kata Dokter Dian. Jadi untuk mama-mama harus tetap semangat menyusui dan pastikan kalau harus ada dukungan dari keluarga juga. Jangan sampai gara-gara nggak ada dukungan keluarga, mamanya stres, akhirnya ASINYA nggak keluar. Nah, terus kita juga harus tahu belajar posisi dan perlekatan menyusui yang benar. Bisa belajar dari mana? Bisa minta diajarin sama dokter anaknya atau ke konselor laktasi. Atau sekarang banyak juga video-video yang bisa ditonton. Nah, udah gitu, kita jangan lupa